dalam gelap yang tak bersuara. This is Selamat datang di The Dark Voice of Kiki, tempat di mana kisah gelap tak hanya diceritakan, tapi juga dirasakan. Matikan lampumu, kunci pintu, dan biarkan suaramu tenggelam dalam ketakutan yang nyata. Hantu Tanah Kusir, penjaga gerbang neraka Jakarta. Jakarta adalah kota metropolitan, kota yang tidak pernah tidur. Tetapi justru di malam harilah mimpi buruknya mulai terbangun. Salah satu kisah yang paling sering beredar dari mulut ke mulut dari tukang ojek hingga petugas ambulan adalah legenda angker dari TPU Tanah Kusir. Sebuah kuburan tua yang ramai siang hari tetapi menyimpan rahasia gelap di malam harinya. Kisah ini diceritakan oleh seorang supir ambulans bernama Pak Joni. Ia sudah lebih dari 15 tahun membawa jenazah dari rumah sakit ke berbagai pemakaman di daerah Jakarta. Akan tetapi, ada satu malam yang membuatnya nyaris berhenti total dari pekerjaannya. Waktu itu sekitar pukul 1:30 pagi, ujar beliau. Ia harus mengantar jenazah tanpa pendamping karena keluarga korban mengalami kecelakaan lainnya saat hendak menuju TPU. Karena permintaan rumah sakit, jenazah harus segera dimakamkan dini hari itu. Pak Joni menyetir sendiri menuju Tanah Kusir. Sepanjangnya di jalan, semuanya awalnya terasa normal. Akan tetapi, begitu sampai di gerbang makam, gerbang besi itu terbuka dengan sendirinya. Bahkan biasanya baru dibuka jam 7 pagi oleh petugas yang berjaga. Awalnya Pak Joni berpikir mungkin ada yang sudah duluan di dalam. Tetapi begitu mobilnya masuk, tidak ada satupun lampu menyala dan bahkan suasana sunyi. Suara jangkik pun seakan berhenti dan membisu. Saat menurunkan peti dari ambulans, tiba-tiba ada suara perempuan tua berbisik dari balik pohon besar. Bukan di sini tempatnya. Ia bukan milik tanah ini. Pak Joni pun mematung. Suara itu pelan akan tetapi menggema seperti ada di dalam kepalanya. Ia menoleh ke arah suara, tidak ada siapapun di sana. Tetapi begitu ia membuka peti untuk memastikan, jantungnya hampir berhenti. Wajah jenazah itu seakan tersenyum. Matanya terbuka sedikit dan darah segar menetes dari bibirnya. Pak Joni tahu betul jenazah itu sudah dimandikan, dikafankan dengan rapih. Tidak mungkin ada darah yang tersisa. Ia buru-buru menutup kembali peti dan hendak kembali ke dalam mobil ambulans. Tetapi mobilnya tidak bisa dinyalakan. Mesinnya seperti ditarik ke bawah. Ban belakang seakan tenggelam pelan di dalam tanah berlumpuran yang tidak ada saat ia datang. Saat itu, dari balik nisan-nisan mulai muncul sesosok siluet hitam. Tinggi, kurus dengan wajah yang tidak manusiawi. Mata mereka merah membara dan satu demi satu mendekat ke arah mobil. Pak Joni hanya bisa membaca doa dalam hati. Tapi sebelum ia sempat melangkah keluar, sebuah tangan dingin menyentuh lehernya dari balik kursi belakang. Kamu bawa yang salah. Ia milik kami. Pak Joni pingsan dan ia ditemukan pagi harinya oleh petugas makam, tergolek di kursi depan ambulans. Anehnya, peti jenazah sudah tidak ada. Bahkan dalam catatan rumah sakit, jenazah yang ia bawa tidak pernah tercatat di ruang
pemulasaran. Sejak saat malam itu, Pak Joni berhenti menjadi supir ambulans. Akan tetapi, bisikannya masih ada di telinga sampai sekarang. Dia milik kami. Dan sejak malam itu, gerbang Tanah Kusir sering terlihat terbuka sendiri setiap pukul 1:30 dini hari, seolah masih ada yang menunggu sesuatu. Mungkin kamu? Terima kasih telah mendengarkan. Tapi apakah kau benar-benar sendiri saat mendengarkannya? Karena di The Dark Voice of Kiki, setiap kisah meninggalkan jejak. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di malam berikutnya, jika kamu berani.